Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah. Marilah kita dalam kondisi apapun tetap memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat. Di samping kita juga mendapatkan cobaan-cobaan. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah, dapat menjadi hamba Allah yang bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjadi seorang hamba Allah ta'ala yang terpilih sebagai umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang perbedaan antara Rasul dan Nabi. Rasul dan Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila wahyu itu diperintahkan untuk disampaikan kepada umat dan bahkan diamalkan pada umat itu, maka itulah yang disebut dengan Rasul. Tapi jika wahyu itu hanya untuk Nabi itu saja, untuk dirinya dan diamalkannya, bukan untuk umat, maka itu disebut dengan Nabi. Dan salah satu Nabi yang bukan Rasul, Nabi bukan Rasul, adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam. Kita malam hari ini ingin sedikit saja melihat tentang Nabi Khidir alaihi salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukan artinya Nabi Khidir ini lahir di zaman Nabi Musa. Dia lahir sebelum itu. Bahkan beliau hidup dengan semasa dengan Raja Dzulqarnain.
Hanya saja Nabi Khidir ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam, dan kisah mereka berdua ini direkamkan Allah untuk kita di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa membacanya, yaitu pada Quran surah Al-Kahfi. Itu ada kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Dan cerita tentang Nabi Khidir ini banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Kalau dari orang-orang tua dulu ada cerita-cerita yang masuk akal, ada yang kadang mungkin hanya sekedar cerita. Kalau kami dulu Bapak dan Ibu tahu ikan ini, ikan lidah. Itu kalau di kampung kami namanya ikan sebelah. Dan katanya itu sebelahnya dimakan Nabi Khidir gitu. Nah, cuma itu kan kisah-kisah yang tak ada sanadnya. Nah, kita ingin melihat cerita Nabi Khidir ini di dalam Al-Quran, yang mana kita semua yakin kebenaran Al-Quran ini. Nah, yang pertama kita urutkan dialognya nih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita mengulang kaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa, berkata kepadanya Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepadanya, nya itu kembali kepada Nabi Khidir. Tidak disebutkan namanya. Siapa itu nya? Maka dijelaskanlah ulama kita dalam bidang tafsir. Mereka mengatakan nya itu kembali kepada Nabi Khidir alaihissalam. Apa Pak? Bukan Khidir, tulisannya Khidir. Kalau kita di Indonesia Khidir, dalam bahasa Arabnya Al-Khidr. Al-Khidr. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Khidir alaihissalam agar Nabi Musa bisa ikut dengan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir diberikan Allah Ta'ala ilmu, diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu, dan Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu itu dengan ikut kepada Nabi Khidir. Lalu kemudian Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kamu tidak akan sanggup sekali sabar kepadaku. Makanya banyak protes di sini Nabi Musa. Itu sama halnya seorang murid memandang gurunya, Pak. Ada guru memandang murid belajar, dipandangnya amalan gurunya. Kenapa enggak sama amalan guru ini sama yang kami pelajari ini? Ada gurunya asalkan datang ke masjid langsung sholat subuh, tak pernah cepat datang qabliyah subuh. Ini kenapa guru kami ini qabliyah subuh, enggak pernah di masjid, langsung sholat subuh aja. Nah, padahal ada ilmu guru ini, gurunya ini sholat qabliyah subuh di rumah. Jadi kadang pandangan kasat mata murid itu menganggap gurunya salah. Nah, tapi kalau udah jelasnya pula ayat tua masuk ke mulut, jangan dibilang air zam-zam lagi. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, wahai Nabi Musa, kau enggak akan sanggup ikut sama aku
Maka ada tingkatan keilmuan. Tingkatan keilmuan itu ada. Bukan artinya di sini, oh masa Nabi Musa kalah ilmunya. Arti ilmu manusia ini kan satu hari bertambah. Ada masanya ilmu di awal, ilmu di tengah, ilmu di akhir. Sama itu Bapak dan Ibu. Ketika kita ditanyalah, hari apa yang paling terbaik? Kalau Abdullah bin Abbas ditanya dia, hari apa yang terbaik? Jawaban beliau hari Jumat. Ali bin Abi Thalib tidak. Ali bin Abi Thalib mengatakan hari yang terbaik adalah hari di mana aku mati husnul khotimah meskipun gak hari Jumat. Bulan apa yang terbaik? Kata Abdullah bin Abbas, bulan Ramadan. Kata Ali bin Abi Thalib, bulan terbaik adalah bulan apapun selain Ramadan, asalkan di bulan itu taubatku diterima Allah. Jadi kadang kadar keilmuan yang diberikan Allah kepada orang berbeda. Ada pandangannya pandangan syariat, ada pandangannya hakikat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi Khidir, kau nggak akan mampu Nabi Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Kata Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Nabi Musa berkata, insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Nabi Musa masih ngotot mau ikut dengan Nabi Khidir. Qala, dia berkata, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jika kamu mengikutiku wahai Nabi Musa, kata Nabi Khidir, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Berat nih Bapak. Ada sesuatu yang enggak sesuai dengan kita. Kata guru Nabi Khidir, jangan sampai kau nanya-nanya. Ini sama kisahnya Bapak dan Ibu. Ada seorang laki-laki yang sudah sibuk mengembala menuntut ilmu dan dia sudah menganggap dirinya menjadi ulama. Tiba-tiba singgah dia di sebuah tempat. Dia dapat kabar bahwasanya di tempat itu ada seorang guru. Didatanginya guru itu. Dan dia mengatakan, wahai guru, aku mendapat kabar engkaulah guru yang di sini yang hebat. Aku ingin belajar kepadamu. Padahal dia sudah mengembala menuntut ilmu 19 tahun. Aku ingin belajar kepadamu. Kata gurunya, ayo ikut belajar. Besok kau kuajari. Ternyata besok disuruh nyangkol di sawah. Setelah 1 hari bekerja di sawah, apa ilmu yang mau kau ajari? Nanti nyangkol aja dulu. Besok nyangkol aja. Sebulan nyangkol juga. Sampai setahun nyangkol juga. Sampai dia merasa dipermainkan, marahlah dia. Jadi ternyata setiap tahun itu dia nyangkol. Tapi ternyata nyangkul setiap tahun tanpa gurunya itu nyuruh dia mengajarkan apa makna nyangkul itu. Ternyata Bapak dan Ibu, disitulah dia banyak belajar. Apa kata guru? Guru, apa sebenarnya mau kau ajari? Aku sudah setahun di sini. Kata gurunya, aku ingin mengajarkanmu pelajaran sabar. Apa katanya? Kalau ayat tentang sabar, semua yang di Quran itu hafal aku, kata. Hadis tentang sabar hafal aku. Kalau untuk inilah aku menghabiskan 1 tahun, rugi aku. Balik aku, kata. Balik dia Bapak dan Ibu. Istrinya sudah ditinggalkannya 20 tahun gara-gara nuntut ilmu. Perpisahan mereka di malam pertama. Nikah malam pertama, besok berangkat nuntut ilmu.
Malam-malam dia diam-diam membuat kejutan di rumah istrinya. Ternyata di kamar istrinya ada seorang laki-laki. Mau dibunuhnya malam itu. Tapi ternyata kesabaran mencangkul setahun itu membuat dia lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Ah, udahlah besok ajalah. Malam ini aku emosi. Ternyata pelajaran setahun itulah membuat dia tidak tergesa-gesa malam hari itu. Rupanya besok subuhnya dia sholat di masjid, ditengoknya yang jadi imam yang di kamar istrinya. Dia nanya, siapa sebenarnya laki-laki ini? Ini anak orang yang ditinggalkannya selama 20 tahun. Rupanya anaknya rupanya. Anaknya. Maka bapak-bapak, kalau mana tahu ada anak bapak-bapak kuliah di Mesir atau kuliah di luar negeri, jangan dianggap mereka sudah pulang S1 sudah matang kali. Ilmu oke, tapi kadang emosional belum. Maka perlu yang namanya ilmu-ilmu praktik itu. Maka bapak dan ibu mungkin pernah nonton film Jackie Chan ya. Coba ya? Kan ada anak kecil yang mau belajar itu kungfu itu, cuma gantung-gantung ya, baju diambil lagi. Dia nggak tahu makna itu, diambil lagi. Ternyata ketika dia sudah marah, kemudian dilakukan pukulan Jackie Chan, dia bisa menangkis dan memukulnya semua. Ternyata disitulah ilmu guru itu di atas ilmu murid. Cuma kadang murid ini nggak mengerti dia bahwasanya level dia masih di bawah. Ini sekedar perluasan dari cerita kita ini. Nabi Musa alaihissalam memandang dengan pandangan matanya, sedangkan guru sudah memandang dengan pandangan hakikatnya. Maka banyaklah pelajaran-pelajaran kehidupan itu. Maka kadang kita tahunya ayat-ayat tentang sabar, cuma kadang untuk sabar itu sulit juga. Kenapa? Karena ada ilmu tak cukup hanya diketahui, tapi banyak untuk diamalkan. Riyadhah. Makanya orang dulu melatih jiwa ini masuk ke suluk, masuk ke tarekat. Di sanalah menjikirkan zikir 1000 kali, 100.000 kali untuk melatih itu. Maka bapak dan ibu, ada ilmu yang tak di kitab itu. Misalnya kan ustaz-ustaz ini pun yang di mengaji, guru-guru bapak dan ibu kan banyak ini yang di sini ngaji. Ada pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban itu ada di kitab. Tapi ada jawaban itu enggak ada di kitab. Kok bisa? Kadang diberikan Allah bapak dan ibu. Makanya ada di Quran itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian. Artinya ada ilmu yang tak ada di kitab-kitab, diajarkan Allah kepadanya, diilhamkan Allah. Dan kadang pun jawaban itu datang pas ketika pertanyaan itu diberikan Allah, buah dari ketakwaan itu. Tapi kalau dicari jawaban ustaz itu tak ada. Aku tengok di Quran hadis, bid'ah itu tak betul tu katanya. Dia lupa bahwasanya Allah Ta'ala memberi hambanya ilmu di luar dari apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab itu. Maka kata Nabi Khidir, jangan nanti nanya-nanya sampai aku yang kasih tahu. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala aghraqtaha li tughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka berjalanlah keduanya, Nabi Khidir dengan Nabi Musa, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Jadi Nabi Khidir melobangi perahu itu. Nabi Musa berkata, sudah mulai, mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nanya Nabi Musa. Padahal kata Nabi Khidir, nanti tak usah. Tapi pandangan syariat yang dipakai, pandangan mata. Orang sudah mandang hakikat. Disinilah kadang bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, antara penanya sama penjawab, kadang orang mikir kenapa tak nggak nyambung jawabannya. Rupanya yang nanya tak paham. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Naik kapal dibolongi kapalnya. Insyaallah.
Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri rusra. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Kata Nabi Musa, maafkanlah saya. Maafkan. Minta maaflah Nabi Musa. Lanjut lagi. Intalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang yang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Balik nanya lagi Nabi Musa, padahal udah janji nggak akan mau nanya lagi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Tak akan sabar. Terbukti dua kali sudah. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku. Maka pergilah mereka lagi. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Qala hadza firaqu baini wa bainak, sa'unbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kalau aku kuberitahu kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi ternyata Nabi Khidir alaihi salam melakukan apa yang diprotes Nabi Musa itu karena ada alasannya. Ada yang diketahui Nabi Khidir yang tidak diketahui Nabi Musa alaihi salam. Dijelaskan, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun bentera itu adalah kapal itu, sampan itu kepunyaan orang-orang miskin. Kapal atau sampan yang tadi dibocorkan itu kenapa adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi supaya tidak dirampas, sengajalah ditenggelamkan supaya tidak diambil apa yang ada di dalam bahtera itu. Wa ammal ghulam, adapun anak yang dibunuh itu, fakana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin. Kedua orang tuanya orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi diberita Allah lah yang mengilhamkan itu kepada Nabi Khidir bahwa ini nanti anak ini bahaya ini untuk orang tuanya. Jadi ditakutkan bahaya untuk kedua orang tuanya. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Wa amal jidar, terakhir, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu.
dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah penafsiran dari apa yang kau tak sanggup sabar. Jadi kisah ini Bapak dan Ibu adalah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang menegaskan bahwasanya memang ada Nabi yang disebut dengan Nabi Khidir, dan itu ada dalam Al-Quran, dan sepakat ahli tafsir bahwasanya ini adalah Nabi Khidir alaihis salam. Tinggal yang menjadi permasalahan dalam masalah akidah, dalam ilmu tauhid yang selalu menjadi pertanyaan adalah ini. Kalau dalam kitab-kitab kita yang masuk dalam kajian tauhid, yang selalu menjadi pertanyaan itu adalah apakah Nabi Khidir masih hidup? Jadi ada ulama kita Bapak dan Ibu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat tahun 852. Dia lahir di Asqalan dan wafat di Mesir. Dan Bapak dan Ibu mungkin nanti kalau ada haji, ada umroh plus Mesir, itu nanti bisa banyak ziarah ke makam-makam ulama yang sering saya sebutkan di sini. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Al-Imam As-Suyuti, ada Al-Imam Asy-Syafi'i, makamnya di Mesir. Maka Bapak dan Ibu mungkin yang umroh, niatkanlah untuk ziarah ke negeri Mesir. Di sana banyak, bahkan makam sahabat Nabi ada Abi Dzar Al-Ghifari, kepalanya Husain yang dipenggal di sana. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ulama abad 9, wafat tahun 852. Dia menulis buku judulnya Az-Zahrun Nadr fi Halil Khidir, bunga yang berseri yang menjelaskan keadaan Nabi Khidir. Di situ disebutkan bahwasanya pendapat umat Islam terkait dengan apakah Nabi Khidir ini masih hidup atau tidak, itu terbagi menjadi dua. Mayoritas ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Ahli sunnah wal jamaah mayoritas mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Kenapa bisa masih hidup? Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Khidir ini meminum namanya Ainul Hayah. Ainun ini, ya Allah, mata air kehidupan. Itu didapatkan Nabi Khidir, ketika diminum itulah yang membuat Nabi Khidir ini panjang umurnya. Bahkan ada riwayat menyebutkan, bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa ketika nanti sebelum kiamat, Dajjal kan nanti membuktikan bahwasanya dia bisa mematikan manusia, bisa menghidupkan. Nabi Khidir lah yang dimatikannya dan dihidupkannya itu. Dan banyak pula pendapat-pendapat, riwayat-riwayat, pendapat-pendapat yang mengatakan Nabi Khidir ini masih hidup. Kemudian ditambah lagi, kata Imam Nawawi dengan ulama lainnya, banyak cerita-cerita bahwasanya orang-orang soleh, bahwasanya orang-orang sufi pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Cuma pendapat yang kedua mengatakan Nabi Khidir ini sudah meninggal dunia, dengan mendatangkan dalil-dalil yang lain lah. Ada setelah 100 tahun tak akan ada lagi orang yang hidup sekarang, hidup yang akan datang ada. Berarti Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak mengatakan satu pendapat, tidak. Jadi ada dua pendapat. Mayoritas ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa katanya Nabi Khidir masih hidup, dan bahkan banyak orang-orang soleh yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tapi di samping itu ada ulama-ulama yang menolak Nabi Khidir ini masih hidup. Mereka menolak
dengan dalil-dalilnya, mengatakan pendapat-pendapat, riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi Khidir masih hidup itu riwayatnya lemah semua. Jadi setiap pendapat memiliki dalil masing-masing. Jadi saya cuma menekankan bahwasanya persoalan Nabi Khidir ini masih hidup, Bapak dan Ibu ingin percaya Nabi Khidir masih hidup, silahkan. Mayoritas ulama kita mengatakan itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengatakan saya tak percaya lah Ustaz, silahkan. Kenapun ada juga sebagian ulama yang mengatakan Nabi Khidir itu sudah meninggal. Jadi kita tidak, yang penting kita tahu bahwasanya ada dua pendapat ini dan kita tidak mudah menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia Nabi Khidir. Nabi yang tak termasuk rasul, yang mana kemarin kita sudah bahas bahwa jumlah nabi ada disebutkan sampai 120 ribuan jumlahnya. Nah, 25 lah yang kita pelajari yang ada namanya disebut di dalam Al-Qur'an, sedangkan yang selain rasul nabi itulah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita ini ada orang-orang yang kalau di buku-buku ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah kuat sekali mengatakan Nabi Khidir itu masih ada. Tapi ada sekelompok orang yang mengatakan tidak ada dengan dalil-dalilnya lah, melemahkan riwayat ini. Kemudian ada hadis yang lain menyebutkan bahwasanya setelah 100 tahun yang hidup sekarang tak ada hidup lagi, berarti Nabi Khidir pun tak hidup setelah 100 tahun itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin kajian kita terkait dengan Nabi, terkait kita dengan Nabi. Dan insya Allah materi kita ini sudah mulai habis nih sebenarnya. Insya Allah nanti saya akan mencari-cari materi-materi yang lain lagi untuk menambah wawasan kita yang terkait dengan kajian-kajian tauhid, insya Allah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Seperti biasa, Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilahkan.